Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Akhirullah. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data sendiri merupakan suatu proses penerimaan dan pengiriman sebuah informasi yang berupa dalam bentuk data yang dikirim melalui dua atau lebih alat komunikasi yang terhubung dalam suatu jaringan. Sistem komunikasi data sendiri memiliki 5 blok diagram dan 3 blok diagram utama, yaitu source system yang terdiri dari source dan transmitter, lalu transmission system dan destination system yang terdiri dari receiver dan destination. Contoh simpel dari sistem komunikasi data ini, dimisalkan sebuah input data dimisalkan dengan lambang N akan dikeluarkan dari source pada source akan mengeluarkan sebuah sinyal diagram bit system, lalu akan masuk ke dalam transmitter yang dilambangkan sebagai G dominante. Lalu dari transmitter keluarannya berupa bentuk sinyal analog yang disimbolkan menjadi S dominante. Lalu dari transmission juga akan mengeluarkan sinyal analog. Lalu dari receiver baru akan mengeluarkan keluaran bit system seperti semula, lalu baru ditransfer ke destination. Pada perkembangannya sendiri, pada perkembangan telekomunikasi, sistem komunikasi data terjadi dalam 3 fase, yaitu pada tahun 1880, 1960, dan yang terakhir 1990. Lalu model jaringan dari sistem komunikasi data memiliki 3 komponen, yaitu transmitter, transport mekanisme, dan receiver. Untuk arsitektur sederhana komunikasi data sendiri ialah ketika hubungan antara host dari model jaringan ini akan dihubungkan oleh node sendiri merupakan node jaringan ini merupakan mesin yang digunakan user untuk switching. Node sendiri berupa customer node, switching node, dan transmission node, lalu service node. Lalu fungsi-fungsi dari jaringan komunikasi ini ada cukup banyak, yaitu salah satunya switching sendiri merupakan untuk menangkal interkoneksi antar user. Lalu ada routing untuk memilih lintasan yang akan digunakan oleh jaringan. Lalu ada flow card untuk memperlambat sinyal. Lalu ada backup untuk menanggulangi kegagalan. Lalu ada monitoring untuk melakukan pengecekan terhadap informasi dan lain-lain. Lalu sistem komunikasi data ini juga memiliki beberapa topologi, yaitu ada topologi ring, di mana topologi ring ini memiliki pola atau jalurnya yang saling dihubungkan sehingga hubungan antar terminalnya berlangsung dalam suatu lingkaran. Jadi antar terminalnya terhubung membentuk sebuah lingkaran sehingga jalur ini tertutup. Topologi ini memiliki jalur yang tertutup. Keuntungan dari penggunaan topologi ring ini
berupa koneksi dapat apabila terjadi kegagalan koneksi dapat diatasi dengan jalur yang lain. Jadi apabila salah satu koneksi user yang mengalami kegagalan, maka dapat digunakan user yang lain menggunakan jalur yang lain. Tetapi kerugiannya, transfer datanya akan lambat dikarenakan banyaknya penggunaan user dari topologi ini sendiri. Jadi tidak sangat efisien jika digunakan untuk multi user. Lalu ada yang kedua, ada topologi bus. Topologi bus sendiri yaitu menghubungkan terminal dalam satu jalur yang ditutup dengan terminator. Jadi setiap user dari topologi bus ini terhubung dalam satu jalur, akan tetapi di setiap ujung jalurnya tertutup oleh terminator, yang mana terminator sendiri berfungsi untuk menutup sinyal sehingga tidak keluar. Lalu keuntungan dari topologi bus ini sendiri yaitu penggunaannya murah, sehingga bisa digunakan untuk beberapa macam kegunaan lainnya. Akan tetapi kerugiannya yaitu sering terjadi hang. Lalu yang ada lagi topologi star. Topologi star ini pada umumnya terbentuk seperti topologi ring, akan tetapi di dalam lingkaran itu terdapat satu terminal pusat atau hub atau sistem atau switch yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan data, sehingga apabila dari user A ingin ke user B akan di monitoring dulu terlebih dahulu di terminal pusat ini, baru lalu akan diteruskan kembali ke user yang lainnya, jalur yang lainnya. Keuntungannya, akses ke stasiun lain dapat cepat dilakukan, dan kerugiannya sendiri bila traffic datanya cukup tinggi, semua sistem komunikasi data akan ditunda. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh ini sendiri mirip seperti topologi star, tapi tidak menggunakan tapi terminal pusatnya tidak menggunakan hub, akan tetapi setiap usernya memiliki jalur yang banyak. Jadi setiap user ini memiliki jalur masing-masing sehingga tidak terjadi tabrakan informasi. Lalu ada lalu selanjutnya, jaringan juga diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografinya, yaitu ada local area network atau LAN yang dibatasi beberapa km dan biasanya terdapat di kampus-kampus ataupun kantor-kantor. Lalu ada jaringan metropolitan area network atau MAN, cangkupan atau jangkauannya puluhan km, biasanya terdapat atau digunakan di kota-kota. Lalu ada wide area network atau WAN, cakupan geografinya berupa ratusan ribu km. Lalu ada terrestrial radio network, wireless net communication, dan satellite network. Lalu selanjutnya ada circuit switching. Circuit switching sendiri dibangun atau terletak di bagian titik-titik ujung jalur komunikasi. Lalu setelah dibangun, sinyal datanya akan
di direksionalnya dapat mengalir secara kontinu atau tidak putus-putus. Lalu sirkuit switching ini terdapat 3 fase dalam satu jalur, yaitu pembangunan sirkuit, transfer data, dan penutupan sirkuit. Jika tidak tersedia, jika sirkuit switching ini tidak tersedia, maka akan dialihkan menjadi sinyal sibuk. Contoh dari sirkuit switching ini yaitu berupa jaringan telepon dan ISDN. Sirkuit switching juga terdapat multiplex dan demultiplexing. Contohnya waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot. Sirkuit switching ini menggunakan multiplexing PDM. Lalu yang kedua ada posisi slot relatif di dalam frame menentukan kecakapan dari sirkuit swing tersebut. Lalu perlunya sinkronisasi antara pengirim dan penerima dari sirkuit. Selanjutnya untuk data sendiri memiliki karakteristik atau permasalahan seperti pada pengiriman menggunakan data yang cukup besar, lalu menggunakan durasi yang pendek, serta harus bebas dari error atau gangguan ketika melakukan transmisi. Untuk penggunaan data ini pada sirkuit switching sangatlah tidak efisien karena akan menyebabkan adanya delay call setup sehingga tidak cocok. Sehingga sirkuit switching ini lebih cocok digunakan untuk komunikasi voice saja. Pada komunikasi data lebih cocok apabila menggunakan paket switching. Hal ini dikarenakan message atau pesan-pesan dari paket switching akan dipotong-potong menjadi sejumlah data yang lebih pendek, sehingga pesan-pesan ini disebut sebagai paket. Paket-paket ini juga dilengkapi oleh alamat, sumber, dan tujuan, sehingga pada pengiriman data atau informasi paket ini tidak akan terjadi kesalahan pengiriman. Paket-paket ini juga diterima, disimpan, dan diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan hingga sampai ke tujuan. Paket-paket ini juga dikirim dengan menggunakan format bit. Paket-paket ini juga memiliki struktur sebagai berikut: header, data, dan trailer. Pada header dan trailer berfungsi sebagai tempat untuk memuatnya informasi. Sirkuit switch jarang digunakan untuk jaringan data. Hal ini dikarenakan sangat tidak efisien dalam penggunaan linknya. Jadi untuk komunikasi data lebih efisien menggunakan paket switching. Sirkuit switching hanya untuk komunikasi suara atau voice saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.